Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulin Ariansa dengan NIM 21212726, mahasiswa dari ITB Nobel Indonesia Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan kualitas tidur dan tekanan darah pada remaja. Yang pertama yaitu konsep tidur. Tidur adalah keadaan terjadinya perubahan kesadaran atau ketidaksadaran parsial individu yang dapat dibangunkan. Tidur juga dapat diartikan sebagai periode istirahat untuk tubuh dan pikiran, yang selama ini kemauan dan kesadaran ditangguhkan sebagian atau seluruhnya, di mana fungsi-fungsi tubuh sebagian dihentikan. Tidur telah dianggap sebagai perubahan status kesadaran yang di dalamnya persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungannya mengalami penurunan. Kedua yaitu fisiologi tidur. Siklus alami tidur diperkirakan dikendalikan oleh pusat yang terletak di bagian bawah otak. Pusat ini secara aktif menghambat keadaan terjaga sehingga menyebabkan tidur. Sistem yang mengatur siklus atau perubahan dalam tidur adalah Reticular Activating System atau RAS dan Bulbar Synchronizing Regional atau BSR yang terletak pada batang otak. Yang ketiga yaitu tahap-tahap tidur. Tahap tidur terbagi menjadi dua, yaitu tidur gelombang lambat atau NREM dan tidur paradoksal atau REM. Yang keempat yaitu fungsi tidur. Tidur memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu memelihara jantung, pembaharuan sel, dan penyimpanan energi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidur yaitu cahaya, aktivitas fisik, lingkungan, umur, diet, dan stres emosional. Tekanan darah. Definisi tekanan darah. Tekanan darah merupakan hasil curah jantung dan resistensi vaskular, sehingga tekanan darah meningkat jika curah jantung meningkat. Resistensi vaskular perifer bertambah atau keduanya. Tekanan darah adalah tekanan yang digunakan untuk mengedarkan darah di pembuluh darah dalam tubuh. Fisiologi tekanan darah. Tekanan darah merupakan daya yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh. Tekanan darah hampir selalu dinyatakan dalam milimeter air raksa atau mmHg karena manometer air raksa merupakan rujukan baku untuk pengukuran tekanan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah yaitu 1. Usia, stres, ras, medikasi, jenis kelamin, dan kualitas tidur. Kualitas tidur merupakan fenomena yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai domain, antara lain penilaian terhadap lama waktu tidur, gangguan tidur, masa laten tidur, disfungsi tidur pada siang hari, efisiensi tidur, kualitas tidur, dan penggunaan obat tidur. Jadi apabila salah satu dari ketujuh domain tersebut terganggu, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas tidur. Perubahan pola tidur umumnya disebabkan oleh tuntutan aktivitas sehari-hari yang berakibat pada berkurangnya kebutuhan untuk tidur, sehingga sering mengantuk yang berlebihan di siang hari. Kualitas tidur meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif tidur, seperti lamanya tidur, waktu yang diperlukan untuk bisa tertidur, frekuensi terbangun, dan aspek subjektif seperti kedalaman dan kepuasan tidur. Kondisi kurang tidur banyak ditemui di kalangan dewasa muda, terutama mahasiswa, yang nantinya bisa menimbulkan banyak efek seperti berkurangnya konsentrasi belajar dan gangguan kesehatan. Tekanan darah merupakan hasil curah jantung dan resistensi vaskular peri bertambah atau keduanya. Tekanan darah adalah tekanan yang digunakan untuk mengedarkan darah di pembuluh darah dalam tubuh. Pembuluh darah arteri memiliki dinding-dinding yang elastis dan menyediakan resistensi yang sama terhadap aliran darah. Dalam penelitian Jeffrey et al. 2008 menyatakan bahwa data mengenai hubungan antara peningkatan tekanan darah karena kualitas tidur yang buruk pada orang dewasa sudah banyak. Kualitas tidur adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mempertahankan kesehatan. Efisiensi tidur yang rendah diketahui dapat berisiko terhadap terjadinya hipertensi. Optimalisasi jam tidur dapat membantu untuk mencegah terjadinya hipertensi. Menurut teori yang dikemukakan oleh Greenwich 2006, bahwa pada saat seorang mengalami gangguan tidur, maka hipotalamus akan mengakibatkan sumbu, yakni medula adrenal, simpatik sistem, dan hypothalamic pituitary adrenal axis.
Pada saat stresor datang disebabkan oleh gangguan tidur, maka hormon norepinefrin dan epinefrin diekspresikan oleh kelenjar medula adrenal dan efek dari perangsangnya itu langsung pada organ-organ spesifik seperti pembuluh darah dan jantung. Kondisi stres pada seseorang secara terus-menerus cenderung akan mengakibatkan rangsangan sel saraf simpatis. Peningkatan rangsangan saraf simpatis yang terjadi terus-menerus mengakibatkan peningkatan kerja jantung dan tahanan vaskular perifer. Efek stimulasi saraf simpatis yang berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan tekanan darah. Tekanan darah dapat terjadi akibat beberapa faktor risiko, yaitu riwayat keluarga, kebiasaan hidup yang kurang baik, pola diet yang kurang baik, dan durasi atau kualitas tidur yang buruk. Gangguan tidur dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas simpatis dan peningkatan rata-rata tekanan darah dan heart rate selama 24 jam. Dengan cara ini, kebiasaan pembatasan tidur dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas sistem saraf simpatik yang berkepanjangan. Itulah hasil presentasi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.